Apa? Ini hari gue. Hari terakhir maksud lo? Ikam, anak baru dari Jakarta itu kah? Kalau Ikam ikut ini, teman baru Ikam pasti langsung banyak. Gue gak butuh pramuka. Paling kamu ke Jakarta cuma main mobil-mobilan aja. Arsi itu bukan cuma mobil-mobilan. Apapun harus kita lakukan, Ton. Yang penting kita bisa ikut perkemahan itu. Udah, kita percaya kamu kok. Kamu pasti bisa sendiri. Mau dibalik-balik sampai berubah jadi tempe, gak bakal ngubah situasi. Elang. Ini kok kayaknya pos antara perkemahan lain terus kepemilikannya beda. Terbang gepatkan sayapmu, jangan pernah ada ragu. Bersama kita pasti bisa taklukkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Yolanda dari kelas manajemen 19GX. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Lima Elang. Film ini termasuk film drama anak-anak Indonesia yang dirilis pada tanggal 25 Agustus dengan penulis bernama Salman Aristo yang disutradarai oleh Rudi Sudjarwo serta dibintangi oleh Christopher Nelwan sebagai Baron, Iqbal Ramadan sebagai Rusdi, Tengku Rizky Muhammad sebagai Anton, Bastian Bintang sebagai Aldi, dan Mayang Sayambati sebagai Sindai. Film ini menceritakan tentang kekesalan Baron ketika harus mengikuti orang tuanya yang pindah dari Jakarta ke Balikpapan. Dan di saat itu pula Baron memutuskan untuk mengurung diri, menutup diri dari lingkungannya, dan dia memilih sibuk dengan mainan kesukaannya yaitu mobil remote control. Namun seketika saat itu juga berubah ketika Baron harus mewakili sekolahnya mengikuti perkemahan pramuka dengan satu regu yang bernama Rusdi, dan dalam pramuka ini yaitu pramuka yang sangat supel, yang kelewat optimis dan kerap kali membuat Baron merasa jengkel. Dengan anggota lainnya, Anton si ahli api dan Aldi si kerdil yang temperamental dan jago berenang, serta kedua anak yang besar yang menjadi ahli fisik. Dan petualangan mereka dimulai pada saat ketua dari Lima Elang ini diculik oleh penjahat. Dan di tengah perkemahan itu pula mereka bertemu dengan Sindai, seorang gadis yang banyak membantu Baron dan tim ketika menjelajahi hutan dan bertemu di sebuah game yaitu bernama Markas Bintang. Di tengah perjalanan, Aldi dan Baron bertengkar karena Aldi menyangka Baron mau kabur, dan Baron pula marah ketika Baron mengatakan aib yang dialami oleh Rusdi. Dan pada saat itu pula Rusdi merasa sedih dan melemparkan buku catatan dan langsung melanjutkan perkemahan, dan Anton pun mengikutinya dari belakang. Singkat cerita, situasi semakin menegangkan ketika Rusdi dan Anton diculik oleh penebang pohon liar dan aksi penyelamatan oleh Baron, Aldi, dan Sindai. Adegan ini termasuk ke dalam adegan klimaks di dalam film ini. Dan menurut saya, kelebihan di film ini adalah film ini sangat mudah dipahami. Jadi film ini termasuk tontonan yang cocok sekali untuk kalangan anak-anak.
Dan film Lima Elang ini pula menampilkan pramuka yang secara efektif, dan di sisi lain orang-orang mengira pramuka itu adalah kegiatan yang biasa saja. Namun justru ini adalah performa yang baik dan bisa dikemas sebagai film dan banyak menampilkan banyak sisi positif di kalangan anak-anak. Seperti adegan ketika Baron berbaik hati menolong anak untuk mengambilkan balon yang nyangkut di atas rumah, dan adapun adegan yang mengajarkan budaya green pada saat Rudy mengatakan, "Maaf, kertasnya kecil, penghematan untuk pohon." Dan di situ bisa mengajarkan anak-anak untuk lebih cinta kepada lingkungannya itu sendiri menurut saya. Dan adegan-adegan ini bisa menjadi pesan moral yang dapat diambil dalam film ini. Untuk kekurangan dalam film ini menurut saya terdapat adegan yang terlihat banyak siswa yang tidak mengenakan dasi. Sedangkan Rusdi pemeran utama menggunakan dasi, dan itu menurut saya tidak kompak ya, dan tidak mencerminkan kedisiplinan. Ada satu lagi adegan pada saat Rudy mengenalkan Anton kepada kakak pembina. Terlihat jelas Anton sedang mengunyah sesuatu, dan itu menurut saya kurang baik di kamera. Dan kurang baik untuk anak-anak yang menonton, karena bisa jadi contoh untuk anak-anak itu sendiri. Di sisi lain, untuk kesimpulan dalam film ini sangat baik dan masih layak untuk tontonan di dalam keluarga Indonesia. Dan saya sangat mengapresiasi kepada penulis yang berani memasukkan tema pramuka. Meskipun sangat disayangkan, sutradara tidak berhasil membuat saya menjadi terpengaruh dan menarik untuk mengikuti kegiatan pramuka. Karena tidak adanya kejelasan yang lebih lanjut dari penampilan visualnya itu sendiri menurut saya. Sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.